juga mungkin deh. Dan buat Mbak Im sendiri gimana Mbak Im melihat pertemuan Paula dengan anak-anak? Ini sebenarnya niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya juga nggak tahu zone. Saya juga tadi baik banget pendek, saya dari sini tiba-tiba udah ada di Kairwong. Karena saya ganti celana baru dia ke mereka semua ke mana, ke Delman, nyari tempatnya, lihat situasinya. Dan kan ada CCTV juga yang dihapus, dia lihat sembunyinya di mana, saya kasih lihat ini di sini, dia lihat situasinya di rumah. Tadi sempat kita dengar anak-anak nangis itu kenapa sih? Ya tidak mau. Anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau sama ibunya? Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya sudah jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik, kelihatan baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya, sama kita bilang Miss Julia, ada semuanya Miss depannya ya. Ada saya bilang pulang sama mama yuk. Karena kalau anaknya sudah tenang, nggak apa-apa, mau pulang sama anaknya nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, jangan paksa. Karena kasihan psikis anaknya. Dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuman bonding aja. Orang tua sama anak sampai benar-benar ini, mau tiap hari juga apa-apa, tapi jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget, dan kita nggak pernah melarang sekalipun. Artinya kamu hak asuh ingin di kamu, tapi Paula boleh kapanpun. Ini bukan masalah hak asuh sebenarnya, ini masalah yang terbaik buat Anak-anak saja. Ini bukan masalah hak asuh. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak, tapi gimana? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus di orang tua yang sehat, beneran apa ada yang saya bilang. Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab, dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula secara damai, yuk daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau, kita nggak usah bilangnya maaf ya pengkhianatan, dan dia bilangnya perselingkuhan ya, nggak usah bilang. Dan Paula mau, ada buktinya semua yang saya edukasi. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukan yang mau mempertahankan hak asuh anak. Yang terbaik buat anak saya harus lakuin, dan bukan berarti saya memisahkan. Beda juga. Ini beda-beda semua, kan persepsinya diputer-puterin terus. Nah ini saya apa adanya bilang, dan alhamdulillah hakim di sini lihat semuanya. Lihat tadi datang ke rumah yang ada di Ozon, ya udahlah dilihat seperti itu. Silakan hakim yang menyimpulkan. Juga datang ke Kairwong, tempat anak-anak bisa bermain dan sebagainya. Dia bilang, oh ini tempat pasti nyaman. Ya pasti nyaman anak-anak di situ. Dan terakhir ke rumah ini. Ini sebenarnya permintaan saya sebenarnya sama pengacara mereka, sama pengadilan, ketika pengadilan baru 2 kali 3 kali. Datang deh, saya bilang. Daripada saya yang beropini sendiri, kejadiannya seperti apa, yang satu membela, yang saya seperti bukan begitu. Datang deh. Jadi tahu semua sendiri. Akhirnya mereka datang alhamdulillah dengan niat baiknya, melihat sendiri kok. Dan bukannya kita menghalangi untuk ini, enggak. Saya mengajarkan yang baik setiap hari sama anak. Tapi soal jasmani dan rohani sendiri, Ditanya kepada yang bersangkutan. Ya, tadi sudah kita tanyakan kan tidak ada respon aja dari pihak. Kalau tidak ada respon ada dua, antara benar dan tidak benar. Yang jelas biasanya kalau tidak pasti membantah. Kalau diam ada kalanya benar. Itu logika di dalam bertanya. Ada kala kita bertanya dengan seseorang diam itu berarti membenarkan. Karena diam itu bisa dikategorikan membenarkan tentang sesuatu yang jelas. Dalam proses persidangan terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami, ada seseorang istri yang nuyus, ada seseorang istri yang berduaan di dalam sebuah tempat yang bukan pada tempatnya, di mana laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Menurut syariat Islam itu adalah dilarang dan itu adalah istri yang durhaka. Itu adalah fakta-fakta persidangan. Nah, Mbak Im sendiri gimana Mbak Im menanggapi itu gitu?
Jadi gini yang paling mungkin Paula juga tahu kali ya. Ini loh. Yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa. Ada saksi hidup yang akan terus berkembang. Dua anak ini dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa KDRT? Oh, enggak. Nih, saya akan memperlihatkan setelah besar sama anak saya. Pasti itu abadi dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dilakukan sama semua kejadian ini. Kemarin saya dibilang saya mengajarkan yang tidak baik sama anak. Anak nanti sudah gede dia baca. Dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, kok mama ngomong kayak begini? Papa kan nggak kayak begini. Dia lihat komen semuanya. Kok satu yang saya takut dia itu membenci ibunya nantinya. Dan ini nggak dipikirin sama Paula. Saya tuh takut sebenarnya, takut anak-anak itu berbalik nanti sudah besar. Saya kan pernah 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun lebih bahaya. Dia punya opini tajam banget sama orang tuanya. Tinggal enggak. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakuin sama Paula itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya. Dan alhamdulillah saya bukan orang seperti itu. Mas, tapi waktu anak-anak masih kecil, ada nggak sih pertanyaan dari anak-anak atau kondisinya sekarang seperti apa sih mas anak-anak? Dia sudah melihat, dia sudah ada kemarin ada gosip juga sama Kim ya. Papa sama Kim. Belum bisa baca dia. Dia kadang-kadang dia kan swipe. Karena yang satu suka banget sama Kim. Kimberly, papa sama ini. Dia nggak tahu kan di situ tulisannya sebenarnya digosipin ya. Nah kayak gitu-gitu kan enteng-enteng gitu yang nantinya paling 2 tahun lagi dia nanya sama saya. Dan ini kan saya tiap hari sama dia. Dia tahu setiap hari saya ngajarin apa sama dia. Kok mamanya bisa bilang begini? Pasti dia akan takutnya benci sama ibunya. Itu doang saya. Takut saya karena realitanya nggak seperti itu. Tiap hari saya jejelin untuk sayangin ibunya. Tiap hari sayangin mama. Tiap hari. Makanya saya nggak tahu semua diputar balikin siapa ya. Sudah itu aja sih. Mas Boy, mungkin penolakan yang diterima oleh Paula sejak kedatangan atau sejak misalnya minta gendong atau gimana gitu mas? Saya nggak bisa jelasin itu, takut panjang lagi. Kenapa? Nanti takutnya dikiranya saya membela untuk dia begini kok anaknya sama ibunya, nggak bisa. Karena ada satu momen dia terima kok. Di sekolah saya terima, saya jujur-jujuran. Dan saya senang lihat dia. Saya disuruh nunggu jam 11 sudah datang. Paula di sana di dalam, saya diemin. Setengah jam ada saya diemin, 40 menit saya diemin. Saya masuk, Yano, dia senang mukanya. Yano, mau pulang sama mama. Pulang sama mama, tapi habis itu gak mau. Dia ini, udah jangan nangis-nangis, papa nanya doang. Udah, tapi kan lama-lama kan akan terjadi, ngerti gak? Bonding lama-lama dia mau kok. Nah, kalau gitu misalnya mau nginep terserah. Saya sampai kadang-kadang juga sesimpel teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia yang akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini. Bingung. Dan saya ngomong di sini bilangnya, saya harus berbicara dengan bahasa apa? Sedangkan saya nggak bisa berbicara. Kenapa? Di mata kalian yang nonton segala semuanya, saya dikira membela diri, salah lagi. Tapi respon dari Paula sendiri saat hari ini seperti apa? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu kalau responnya. Kenapa nggak nanya ke dia? Nanya aja ke dia. Yang jelas di dalam tadi kita juga sampaikan beberapa poin. Salah satunya itu syaratnya itu sehat jasmani. Ya. Tapi tadi larut ya. Pengen apa sih sekarang? Ini kan juga bulan puasa, bentar lagi lebaran. Mungkin dari Mas Baim pengennya seperti apa sih Mas?